Puji Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia, mengundang hadirat-Nya untuk hadir di tempat ini. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Amen, haleluya Yesus. Amen. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, melingkupi kami semua, menjamah kami semua, sehingga kami dibawa ke dalam sukacita surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pakai saat-saat ini kita untuk memuliakan dan mengagungkan Dia. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Amin. Saudara, dengarlah sangkakala. Amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kawanan. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bebaskan hati kita, kita lepaskan segala belenggu yang mengikat kita untuk menghalang-halangi kita beribadah pada pagi hari ini. Biar kita bersukacita di dalam Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Sungguhlah hidupku, sungguh kau mempesona. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Amin. Haleluya.
sama-sama pujian kita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan, karena Dia yang sudah mengangkat kita dari segala lumpur dosa. Kita dijadikan baru, kita dibaru oleh Dia, kita diberikan keselamatan bagi Dia. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin, haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, siapkan hati kita, kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menjalani hari-hari kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Amin, amin. Haleluya, amin. Engkau dekat Tuhan, dan Engkau dekat. Tidak ada yang indah di hadapan-Mu yang bisa kami balaskan. Haleluya. Selain kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory, glory.
di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami. Engkau sudah rela mati di salib demi untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami membalas semua pengorbanan-Mu Tuhan? Selain kami datang di hadirat-Mu, kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh berada di tempat ini dan kami bisa ada di tempat ini, itu semua anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memimpin setiap langkah kami untuk kami bisa hadir di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Terus ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Apapun persoalan permasalahan di dalam kehidupan kami, pergumulan seberat apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, terus ajari kami untuk berharap hanya kepadamu ya Bapa. Untuk kami terus mengandalkan pertolongan-Mu. Kami yakin dan percaya urapan Tuhan, lawatan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami yang paling subur ya Bapa, untuk kami bisa menerima taburan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu selalu menjadi kekuatan kami, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau saat ini iman kami lemah Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Yang dalam persoalan Tuhan tolong buka jalan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang sanggup untuk mengubah segalanya. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, kita tidak bisa membalas begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan pada saat ini kita sudah menaikkan pujian pengagungan, menyembah kepada Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau selama 2 minggu firman Tuhan datang kepada kita tentang kita bahwa sebagai manusia tidak luput, tidak lepas dengan kecewa, dengan kekecewaan. Oleh sebab itu, firman ini juga masih ada hubungannya dengan beberapa minggu yang lalu. Di dalam Lukas pasal 22 kita akan membaca Lukas pasal yang ke-22 Lukas pasal yang 22 ayat yang ke-42 di Getsemani. Baiklah, kita akan baca mulai dari yang ke-39 sampai 42. Nanti kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah itu
Di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dalam mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang jadi. Sampai di sini saja. Ini salah satu doa pergumulan Tuhan Yesus ketika berada di Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Kalau di dalam ayat yang sebelumnya, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa menuju ke Bukit Zaitun. Berarti Tuhan Yesus sudah berkali-kali ya, sebagaimana Yesus ada di Bukit Zaitun untuk berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kecil kita manusia tidak lepas ya, kita bisa menjumpai yang namanya kekecewaan. Banyak hal, entah gara-gara kita diberi janji oleh teman, oleh saudara, tetapi janji itu tidak ditepati, kemudian timbullah rasa kecewa di dalam kehidupan orang itu. Misalnya kalau orang tua berjanji kepada anaknya, misalnya anaknya mau diajak untuk piknik, untuk ke suatu tempat atau belanja atau ke kota, sudah berjanji, anak itu akan mengingat akan janji orang tuanya. Tapi kalau janjinya tidak ditepati, anak itu akan merasa sakit hati. Anak itu akan merasa kecewa. Nah, saudaraku, kalau kecewa yang kecil-kecil itu bisa dilupakan. Tapi bagaimanapun juga, kalau itu sudah masuk di dalam hati, apalagi hatinya bisa terluka, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hati yang luka itu sakitnya di mana, saudaraku? Sakitnya di sini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sering juga itu terjadi di dalam kehidupan kita berumah tangga. Mungkin ada ketidakpahaman atau ada perselisihan atau pertikaian, bisa terjadi itu di antara istri dan suami, ada perbedaan, ada perselisihan antara orang tua dengan anak, dan itu sering terjadi. Makanya kalau kita berbicara tentang kekecewaan ini, semua orang tidak terlepas mengalami yang namanya kecewa. Tetapi kalau kekecewaan ini terlalu lama dibiarkan, saudara yang dikasih Tuhan, biasanya apa yang terjadi konflik itu, misalnya konflik itu terjadi karena biasa perkara kecil, tapi karena ada kecewa, kemudian ada luka batin, luka hati, kemudian ingat yang lalu, ingat tahun lalu, ingat 2 tahun lalu, padahal malah masalahnya hari ini, tapi bisa membawa kepada yang lama. Sebenarnya yang lama itu sudah busuk, kemudian diingat-ingat, nah kemudian jadilah percekcokan, jadilah problema di antara keluarga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Hal yang sama ketika Yesus berada di Taman Getsemani, pada saat itu Yesus bergumul di dalam menghadapi penderitaan. Nah, ketika menyadari bahwa waktunya sudah dekat untuk disalibkan, Yesus berada di Getsemani, mengajak murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan teman-temannya, diajak berdoa. Sebenarnya ada alasan. Ketika murid-muridnya tidak mau berdoa, tapi murid-muridnya sedang tertidur. Tuhan Yesus sebenarnya bisa kecewa dengan murid-muridnya yang diajak kemana-mana mengalami kuasa dan mujizatnya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kalau murid-muridnya ini mengalami kekecewaan saat itu, kalau kita baca di dalam Lukas 22, di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-45, kita baca, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena apa di situ? Duka cita. Apa yang membuat duka cita murid-muridnya? Murid-muridnya sudah tidak ada harapan. Karena apa yang diikuti Yesus itu yang dianggap jadi raja, yang dianggap jadi Tuhan, murid-muridnya enggak memahami, enggak menyadari. Makanya tidak mau berdoa. Karena apa? Kecewa, merasa. Karena Yesus mau ditangkap. Karena Yesus mau mati, mau disalibkan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bisa saja Yesus kecewa melihat murid-muridnya saat itu tertidur. Saya percaya Tuhan Yesus tahu akan murid-muridnya, tahu akan kelemahan. Kalaupun Yesus kecewa, tetapi Yesus tidak menunjukkan kekecewaannya itu. Tetapi justru di situ, ya, dia memberi semangat, dia memberi kekuatan. Ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46. Katanya, Yesus bertanya, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Ya, alasannya jelas tadi, kecewa. Karena apa yang diharapkan figur Yesus, Tuhan yang menolong dia hidup, tapi mati, tapi mau ditangkap. Mengapa kamu tidur? Tapi Yesus tidak kecewa. Dia memberikan kata-kata, bangunlah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang siapapun yang jauh dari Tuhan itu akan membuat kita ini mudah jatuh dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang jelek. Apalagi ketika kita dikuasai kekecewaan. Biasanya kalau kita sudah kecewa itu kita bisa menjauh dari manusia, dari sesama. Bahkan juga kita bisa menjauh dari Tuhan. Ini banyak orang yang kecewa. Kenapa tidak datang ke gereja? Alasannya ini itu. Alasannya satu, sakit hati, luka batin. Itu namanya kekecewaan. Yesus memberi motivasi, meminta, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan situasi keadaan yang membuat kita sakit hati, lebih baik kita dekat. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Nah, itu di dalam kitab Yunus 4
seperti Yunus yang pernah kecewa karena hal-hal yang di luar kehendaknya. Di dalam Yunus pasal 4 kita baca ayat 1 sampai 4. Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu, apa itu? Yunus ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan dari diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus waktu itu Tuhan perintahkan salah satu nabi yang tidak taat, salah satu nabi yang tidak dengar-dengaran, Yunus, Nabi Yunus. Ketika Tuhan perintahkan untuk melihat keadaan orang yang ada di Niniwe, yang tidak tahu tangan kanan, tangan kiri, perbuatannya begitu jahat, kota itu akan dimusnahkan, akan dibakar, akan dibinasakan. Tetapi Yunus waktu itu dia menganggap, alah itu orang manusia itu sudah rusak, bejat, negeri itu, kota itu, biar dihukum. Itu maunya Yunus. Makanya Yunus tidak mau waktu itu pergi kemana? Ke Tarsis. Harusnya ke Niniwe, tapi menuju kemana? Ke Tarsis. Akibat dari ketidaktaatan, akibat dari ketidakdengar-dengarannya kepada perintah Tuhan. Apa yang terjadi tentang Yunus? Mengalami musibah. Kapalnya, perahu yang ditumpangi, di situ jadi keributan karena ada banyak penumpang-penumpang yang lain. Apa yang terjadi? Ombak yang terjadi, apa yang terjadi? Kapal itu terombang-ambing, hampir tenggelam gara-gara Yunus. Dan ketika Yunus dilemparkan, dia sadar sendiri dia bersalah. Dia minta dilemparkan. Dan akhirnya kapalnya ya tenang. Tapi akhirnya Yunus diapakan? Dimakan ikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau ayat yang ke-8 kita baca, Yunus 4 ayat yang ke-8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Hati-hati dengan kecewa. Hati-hati dengan orang yang mengandalkan dengan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti murid-murid Yesus yang saat itu berdoa, dan sama seperti Yunus. Kenapa? Mengalami, merasa kecewa, dan telah ya sehingga hidupnya merasa hambar. Kemudian saudara yang dikasih tidak memiliki harapan. Hati-hati dengan kekecewaan. Kekecewaan dan kesedihan adalah itu lumrah bagi kita, bagi manusia. Tetapi jika kita yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, beban kita akan bisa menjadi jauh lebih ringan kalau kita datang kepada Tuhan. Makanya Yesus berdoalah supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Apa yang dialami Yunus, kemudian dia mau mati, depresi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang diucapkan dalam doa Yesus di Taman Getsemani ini bisa menjadi sumber kesabaran dan kekuatan kita dalam menghadapi segala persoalan hidup. Dan doa ini juga yang bisa menghilangkan kekecewaan. Saudara, mari, apa yang menjadi perkataan Yesus ketika mengalami pergumulan di Getsemani? Yesus tahu bahwa dia dalam pergumulan berat. Kalau di dalam ayat-ayat itu sampai dia berdoa peluhnya seperti titik-titik darah, karena depresi, karena tekanan, karena mau perpisahan, di mana ada hubungannya dengan maut, ada hubungannya dengan kematian kekal yang akan dikerjakan pada saat itu, yang ada hubungannya dengan kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Perkataan Yesus ketika mengalami pergumulan di Getsemani di dalam Lukas 22 ayat 40 itu, dia berkata, berdoalah, kata kerja, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini suatu himbauan, ajakan, motivasi supaya murid-muridnya ini melakukan apa yang dikatakan Yesus, supaya berdoa, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup tidak lepas, ya, kita tidak steril dari pencobaan. Pencobaan itu bisa datang tiba-tiba pada saat yang tidak terduga. Itulah sebabnya Yesus sudah mewanti-wanti, berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan demikian pencobaan dapat menimpa, ya, siapa saja, tidak kenal orang dekat atau orang jauh, orang kaya atau orang miskin. Saudara yang dikasih Tuhan, satu-satunya cara supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan adalah dengan berdoa. Doa itu cuma 3, D-O-A, yakni berdoa kepada Tuhan. Doa adalah sarana yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya, kepada saudara dan saya. Melalui doa kita akan dapat menyelesaikan setiap persoalan, setiap pergumulan di dalam menghadapi tantangan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara kecewa, semua orang itu mengalami kecewa. Tadi malam saya percaya banyak orang yang kecewa. Saya tidur di sini, saudara geng. Bayo, musiknya agak perai-perai. Mulai jam 1:30, pertama sing besar metu, bom 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 bom, koconya horek. Ini contoh ini. Kemudian teko meneh, berapa Pak Usop? 6 kalau nggak salah. Kalau yang tidur ya bersyukur saudaraku, tapi bauan terus. Akhirnya saya melek, akhirnya saya baca-baca di sini sampai pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Yesus ketika berdoa di dalam ayat yang ke berapa tadi? 42 ya. Arti bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Ini doa Yesus, ayat yang ke-42, tolong dibuka. 42 kembali. Ya Bapakku, jikalau, nah ini permintaan, permohonan, engkau mau, ambillah cawan ini cawan penderitaan daripadaku, kata Yesus ketika berdoa sampai keluar darah. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini artinya apa? Dari kata itu, Yesus tidak sedang berdoa supaya cawan penderitaan dan kematian itu berlalu dari dia, tetapi berdoa untuk mengakhiri
di era, di masa kekuasaan dosa. Karena saat itu semua ada di dalam kekuasaan dosa dan kematian. Jadi saudaraku, melalui kematian Yesus sekali untuk selama-lamanya, mati disalib, ketika Yesus sedang berdoa untuk menyelesaikan rencana ilahi, rencana yang besar. Itulah sebabnya ada pujian, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Jadi Yesus telah mengakhiri dengan sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Itu sudah dirancang mulai dari kelahirannya sampai kematiannya di kayu salib. Ini penting. Kenapa kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita? Kita rindu, kita ingin, kita mau. Ini penting. Yang pertama, karena kita tidak suka, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah saudara dan saya peka akan suara Tuhan. Jadi mengapa kita tidak mengalami perubahan? Kita tidak suka mendengar suara Tuhan. Kita tidak memuji, kita tidak menyembah, kita tidak suka. Kalau kita suka memuji, menyembah, ketika Paulus dan Ananias ketika dibelenggu, dirantai, terlepas dari penjara, ada pujian, ada penyembahan. Naikkan pujian, penyembahan di hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja. Jangan padamkan roh. Ya. Kemudian karena tidak menghargai hadirat Tuhan, sehingga kita tidak mengalami perubahan. Seringkali kita ini sibuk, ya, ibadah aja 1 jam sibuk. Ibadah itu buka IG, apa IG itu? Instagram. Terus kemudian buka WA, ada penting. Kemudian bahkan ada yang main game. Loh, di ibadah itu saudara yang dikasih Tuhan, yang nggak ngalami perubahan. Ibadahnya sekedar datang ke gereja, pokoknya ya datang saudaraku, tetapi gak menikmati hadirat Tuhan. Kita perlu ya mengendalikan perasaan. Banyak orang mengejar perasaan supaya apa? Damai. Supaya apa? Dia mengejar perasaan, mengejar uang, supaya menjadi orang terkenal, menjadi orang yang sukses. Bahkan mereka menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk perasaan itu. Perasaan itu apa? Dia mencari uang, dia mencari ketenaran, dia mencari kekayaan. Dan kemudian saudaraku, kalau mereka sudah mendapatkan, ada bukti mereka tidak damai sejahtera. Mereka kemudian rumah tangganya enggak usah jauh-jauh. Kalangan selebritis itu yang sukses itu, kalangan olahragawan yang baik, yang terkenal, kemudian rumah tangganya murat-marit, tidak mengalami damai sejahtera. Dari kekayaan, dari kedudukan, dari kehormatan. Bahkan ada banyak orang dulu di Jepang itu, banyak orang bunuh diri. Artis top di dunia juga bunuh diri, ditumpukan harta. Kenapa? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam. Kalau belum menemukan Yesus, belum menemukan damai. Undang Yesus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang mengalami kekosongan hidupnya. Karena apa? Tidak mengalami damai, tidak mengalami sukacita. Damai itu loh yang dicari hari-hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hari-hari ini betul banyak orang yang kecewa. Saya harus ngempet, gak mulai ketemu orang tua saya sudah tua, jalannya sudah begini, gara-gara COVID ini saudaraku. Ya harus yang lain saudaraku,
Bahkan sampai ini jauh-jauh Bu Pur ini, Bu Priskila ini undang mulai kok selain peraturan. Nanti kalau kita berangkat disuruh balik lagi. Kita belajar taat, belajar dengar-dengaran. Apa yang terjadi di India, kalau saudara lihat di YouTube, di berita saudaraku, orang mati itu searat-arat. Betul, ini kejadian fakta. Itu gara-gara apa? Waktu itu dia pesta di penyembahan di mana? Sungai Gangga. Kumpul banyak-banyak, akhirnya bingung, rumah sakit penuh, kuburan penuh, dan akhirnya dibakar. Dan saya percaya di balik itu Injil nanti akan diberitakan di sana. Amin. Supaya mereka akhirnya nanti menyembah kepada Tuhan dan Juru Selamat. Sama, Tuhan izinkan di Indonesia seperti ini. Supaya apa? Akhirnya orang akan tarik Tuhan. Orang akan angkat tangan, gak merasa. Dulu Bapak Jokowi pertumbuhannya sekian persen. Wah, sebelum ada corona itu, waduh, sudah optimis semua. Para menteri-menterinya semuanya, saudara yang dikasih Tuhan. Dilalah COVID ini datang. Sekarang ini sudah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Yang sana sambat, yang sana sambat, yang sana sambat. Tapi di Indonesia masih bersyukur. Di Indonesia ada pendoa. Di Indonesia ada gereja Tuhan. Di Indonesia ada anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi. Tuhan akan selamatkan. Tuhan akan bangkitkan. Makanya kita percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bisa saja orang kecewa hari ini. Biasanya travel ini, aduh ini wayai narik ini. Enggak ada. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal. Ya, ini kemerosotan yang terjadi. Itulah dunia. Apa yang saudara tempati, dunia yang sementara, dunia yang fana, dunia yang menuju kepada kebinasaan itu. Ya, banyak orang mengalami kekosongan hidupnya, tidak mengalami damai sejahtera. Bahkan mereka mencari damai ke klub, narkoba, bahkan mereka sampai bunuh diri. Itu terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Daud yang mengejar hati Tuhan. Daud yang suka menyembah, maka hidupnya akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita rindu hidup kita mengalami perubahan, seperti firman Tuhan tadi, supaya kita mendengar suara Tuhan, supaya kita memuji dan menyembah dan bersyukur apapun yang terjadi, dan supaya kita menghargai waktu Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perasaan kekecewaan ini membuat kita bisa kecewa karena yang saya jelaskan minggu-minggu yang lalu, apa yang menjadi ekspektasi, menjadi keinginan, menjadi kerinduan kita, harapan kita tidak terpenuhi. Kecewa. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita kecewa. Tuhan proses, Tuhan bentuk kita. Dan pelan-pelan kita akan menjauhi Tuhan kalau kita sudah kecewa. Seperti Yunus, dia menjauhi sesama dan kemudian menjauhi Tuhan. Tidak dengar, tidak peka, dia lari ke Niniwe. Tuhan tangkap, mengalami mengalami kesengsaraan, dimakan ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi Tuhan masih sayang orang berdosa seperti Yunus. Sama Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Kita orang berdosa, kita tidak layak. Kalau kita dipilih, diangkat, kita ada di dalamnya. Mari saudara, jangan lemah, terus semangat. Jangan sampai kita nanti, biasanya orang yang kecewa itu pelan, kemudian pelan mundur, pelan menjauh, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan ujung-ujungnya apa artinya? Murtad. Nah, hari yang meninggalkan Tuhan itu murtad. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita buang kekecewaan itu. Tinggalkan, lepaskan. Kita optimis dengan bersyukur, dengan menyembah, dengan memuji, kita lepaskan, kita buang
pengampunan. Maka orang yang mengampuni itu akan sehat, akan diberkati, bahkan disayang oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kembali masih ada hubungan dengan kekecewaan. Yesus memberi semangat walaupun dia harus menjalani beban yang berat, menanggung demi dosa umat manusia. Berdoalah, berdoalah. Jadi saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang sukar, apa yang sulit, saudara kalau berdoa, kalau saudara berdoa dan berdoa, Tuhan akan buka jalan. Setiap kita ada beban, ada pergumulan, pekerjaan, rumah tangga, anak, apa saja saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lemah. Yang penting kita kuat dulu. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia, menikmati hadirat Tuhan. Kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami perubahan demi sedikit, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Bapa. Haleluya. Tolong tagnya dibuka. Bapa. Ya, dibuka. Ya. Bapakku setia. Mari duduk dulu aja, nanti biar penyembah dulu, nanti biar gak capek. Ya, kita berdiri dulu. Nanti mari kita berdiri dulu. Ya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari hanya Engkaulah segalanya, Kaulah segala, maka akan tenang jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, ku bersyukur Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita amini, kita percaya, kita amini, kita percaya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selama. Kau tunjukkan, amin, Kau menunjukkan jalan dalam hidup kesetiaan-Mu Tuhan. Kau imani, percaya Dia yang menyediakan. Dia setia. Kalau Dia mau mati untuk saudara dan saya, Dia sanggup memelihara. Yang setia, Bapakku. Kau setia, amin. Bapa, Kau-Mu tenang jiwaku, tenanglah jiwa, aman bersamamu, aman bersamamu. Benar, miliki Yesus, terimalah Yesus melebihi dari semuanya. Haleluya. Tenanglah jiwaku,
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selalu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau kau mulia, kau setia, kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau kita sembah Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia. Haleluya. Yes. Amin, 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 amin. Yesus, inilah kami Tuhan, ku sembah Engkau, ku agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan maju ke depan. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskan. Oh, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskan. Darahmu Yesus. Bapak Widodo maju ke depan untuk berdoa. Ku dijadikan baru. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami semua sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami, menjadi sumber kekuatan bagi kami, dan kami boleh diperbarui melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kami yakin Tuhan Kau sudah sediakan berkat dari tempat yang maha tinggi. Kalau kami sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus, Tuhan layakkan kami, sucikan hati dan pikiran kami, ruangan hati kami, supaya kami layak menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap menerima perjamuan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan dilayani. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hati. Engkau telah menunjukkan kasih kesetiaanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, mulus sekarang dan selalu. Kau tunjukkan kasih. Saya jemput bersama-sama berdiri. Kau tunjukkan kasih. Setia, kau mulia, dulu caranya. Kau setia, Bapakku setia, Bapa kau setia. Kalau kita semua sudah dilayani, kita siapkan, kita membuka hati untuk menerima tubuh dan darahnya, bahwa Tuhan telah membuktikan kesetiaannya, rela berkorban mati di kayu salib untuk saudara dan saya, untuk menebus. Kami percaya kalau Yesus mampu menebus dosa, kami percaya Tuhan sanggup memelihara hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijamah. Dengar firman Tuhan. Kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus Tuhan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Tuhan dengan iman percaya, layakkan kami untuk menerima tubuh-Mu, bersatu memberikan kuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman silakan menikmati. Kita bersatu, bersekutu. Di dalam tubuhnya ada kuasa. Kita dimampukan, kita dikuatkan dalam menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan melambangkan penderitaan, pengorbanan Yesus. Darahnya tercurah hanya untuk menebus saudara dan saya. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus kami, Engkau selamatkan kami. Saat ini kami bersekutu dengan kuasa darah-Mu. Dengan iman silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang memberikan kemenangan, kekuatan, kemampuan sehingga kami tetap bertahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah terima perjamuan kudus, bahkan Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.
Saudara sudah menang? Amin. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Lepaskan segala kekecewaan, lepaskan segala hal yang merintangi hidup kita untuk kita dekat kepada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Berikan persembahan untuk Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua, atas pengorbanan persembahan milik Tuhan yang sudah dikorbankan, dipersembahkan. Tuhan hidup, Tuhan yang sanggup melimpahi berkat. Selamat ulang tahun kepada Bapak Eko Widodo. Tuhan memberikan umur panjang, sehat, Yehova Yireh, ya Tuhan yang memelihara. Untuk ibadah remaja pemuda sebentar sore di tempat ini. Kemudian tolong nanti Amel itu latihan khusus Kamis, biar nanti pas Minggu, belum pernah Minggu soalnya Amel. Nah, soalnya nggak pernah latihan nanti mengenal kunci. Hari Senin sampai hari Sabtu ada doa pagi di tempat ini, jam 4 sampai jam 5, 1 jam. Ya luar biasa, yang lain cuma setengah jam, kita 1 jam. Kita baca Alkitab, kita menyembah, kita berdoa. Dan hari Selasa, Rebo, Jumat ada doa malam di tempat ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan persembahan, waktu, tenaga untuk pembagian takjil gratis pertama kali ya. Tahun depan nanti kita akan adakan lagi. Ya, luar biasa. Hanya hitungan di bawah 30 menit ludes, saudara. Sampai enek sing teko kecelik wis entek, saudaraku. Untung 100 lebih. Coba cuma 50, cuma 5 menit saudara habis. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Doakan ya, terima kasih. Rencana kita pertama akan beli LCD, tapi masih nunggu berkat, masih terkumpul, masih kurang banyak. Masih banyak ya. Tergantung aja nanti, mendekati Natal aja nanti, pelan-pelan saja. Yang sudah memberi ditahan dulu. Soalnya ternyata kemarin tertipu 1 juta sekian, ternyata itu bodong, hampir kehilangan duit. Harganya itu 3 juta ke atas LCD. Jadi sabar dulu menunggu. Ya, puji Tuhan.
Doakan saja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya kita semua tetap semangat, diberi kekuatan untuk melayani Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang. Pak Usup mengucap syukur bab hari ini. Pak Usup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman Tuhan sudah mengingatkan dalam kehidupan kami. Mungkin hidup kami mengalami kekecewaan, mengalami permasalahan, pergumulan. Tuhan, kami hanya berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan, kekecewaan, persoalan semuanya ini hanya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami andalkan akan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk melingkupi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau hambanya sudah menyelesaikan firman Tuhan, sudah menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami kembali pulang membawa berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lawati bangsa dan negara kami ini Tuhan, pemerintahan kami ya Tuhan, hingga pemerintahan kami lebih hari lebih kondusif lagi ya Tuhan. Pemerintahan kami lebih hari lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ekonomi bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan ekonomi bangsa ini Tuhan. Keamanan bangsa dan negara kami serahkan hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan ucapan Amen. syukur Dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami Amin. percaya bahwa tidak satu pun yang terlewati dari berkat Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, firman-Mu, kiranya menuntun, membimbing kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan kami berkemenangan di dalam Tuhan. Tiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dikorbankan, Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, berkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mulai dari yang di pabrik, yang ternak, yang bertani, yang tukang, buruh, demikian juga yang warung, koperasi, usaha LPG, usaha petis, dan yang bekerja di toko, di mana saja, sopir, semuanya Engkau berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan jasmani rohani atas kami semua. Mari kita minta berkat, mari kita pulang bawa, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.